Mereka pakai tanah liat, nggak ada duitnya Jepang tuh. Tanah liat begini-giniin pakai tangan. Begini-gini dibentuklah model keretanya itu kan. Kereta peluru, kita sebut saja Shinkansen karena Jepang mengatakan demikian. Itu Shinkansen yang terbaru, itu yang maglev ya, menggunakan magnet. Itu kereta itu berjalan tanpa menggunakan roda. Jadi kereta itu sebenarnya ya terbang, melayang. Sejak diluncurkan pada tahun 1964 sampai hari ini kereta api cepat Jepang itu tidak pernah mengalami kecelakaan apapun. Nah, tiba-tiba kok jadi berubah gitu kan. Nah, apa yang telah disepakati atau setidaknya hampir disepakati tiba-tiba berubah dan kita mengambil kereta api dari negara lain. Nihon no Kataro. Halo sahabat Senpai, senang sekali akhirnya kita kembali lagi di program yang luar biasa yang akan membahas terkait pendidikan, budaya hingga diplomasi di Jepang. Bersama siapa lagi kalau bukan the one and only Yusron Senpai. Dan saya Ayah RJ pastinya. Senpai, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Dan yang pastinya kita udah antigen ya? Tentu, semua teman kru juga sudah antigen. Yes. Luar biasa. Tapi ini hari ini sahabat Senpai kalau Ayah lihat nih, Yusron Senpai kayaknya cerah banget nih ya. Oh, ini. Biasanya warna kimononya kan lebih dark ya, lebih gelap. Kenapa memilih ini nih? Jadi ini begini, sebenarnya ini kimono yang cocok digunakan untuk musim panas. Ya, kita semua tahu Jepang itu kan ada 4 musim. Nah, tetapi karena di kita cuma 2 musim, musim hujan dan musim tidak hujan atau musim panas. Jadi kapanpun sebenarnya juga kita bisa menggunakan kimono semacam begini gitu kan. Di sini di Indonesia walaupun hujan tetap aja panas ya. Tapi terkait warna memang khusus untuk musim panas warnanya lebih cerah ya? Iya. Jadi Jepang tentu di dalam berpakaian itu juga memperhatikan warna yang disesuaikan dengan warna masing-masing musim itu, dan ini adalah musim untuk musim panas seperti saya katakan tadi. Luar biasa. Ini sahabat Senpai hari ini Ayah udah nggak sabar karena biasanya kita kemarin udah bahas ya terkait di awal-awal kita udah bahas terkait Jepang, dan ini kita lebih detail lagi. Ini untuk teman-teman yang mungkin ingin berkunjung ke Jepang di Senpai. Ayah penasaran sekali. Kalau di Jepang itu kan terkenal sekali selain bunga sakura dan juga musimnya yang indah banget. Teknologi khususnya transportasi di Jepang juga ini luar biasa sekali, sudah terkenal di mana-mana. Betul sekali. Senpai ya. Ini gimana? Kita ingin berbincang-bincang terkait transportasi karena tadi Ayah juga baru menggunakan MRT nih. Oh, bagus. Nah, katanya teknologinya juga menggunakan teknologi dari Jepang. Betul. Benar ya Senpai? Betul sekali. Ya? Kita Ayah penasaran sekali ingin berbincang-bincang terkait itu. Gimana nih respon Senpai? Iya, cocok sekali. Kebetulan kemarin sebelum ini maksud saya kita telah berbincang-bincang tentang masalah bebas visa ke Jepang dan seterusnya. Tentu kita berharap bahwa akan banyak sahabat Senpai yang mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke Jepang pada suatu hari. Betul. Nah, sehingga masalah transportasi di Jepang merupakan hal yang penting. Tetapi kalaupun juga sampai tidak berkesempatan ke Jepang, setidaknya biar tahu sistem transportasi di negeri lain. Betul. Jadi untuk sahabat Senpai yang sedang menyaksikan kita hari ini, sekarang ini ya, kalian harus dengerin sampai habis karena ini penting banget untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke sana dan ingin menggunakan khususnya transportasi umum atau mungkin pengen nyetir sendiri. Bisa juga. Nah, aku ingat juga nih Senpai saya waktu itu Senpai sempat ngajar juga ya di Nihon University waktu itu di kaki Gunung Fuji. Betul sekali. Benar ya Senpai? Itu waktu itu Senpai menggunakan transportasi umum atau nyetir mobil sendiri nih? Jadi begini, dua-duanya saya gunakan, bahkan saya menggunakan 2 jenis kereta api. Karena saya tinggal di luar Tokyo, sekitar 65 menit dari Tokyo, tetapi di sana 65 kilo maksudnya, sekitar 65 kilo dari Tokyo, tapi dari segi menit itu cepat sekali bisa dijangkau. Jadi biasanya pada saat harus mengajar ke kampus seminggu 2 kali itu, saya setir mobil dari rumah saya, dari apartemen saya ke stasiun kereta api terdekat di kota saya, mungkin sekitar 15 menit. Setelah itu saya mengambil TX. TX itu Tsukuba Express. Ya, kereta api cepat. Itu bukan kereta peluru, tapi kereta api cepat yang mungkin kecepatan sekitar 130 kilo per jam. Nah, nyampe ke Tokyo kurang lebih 45 menit.
kemudian ganti, itu baru di Tokyo saya naik kereta peluru, kereta cepat itu, yang cepatnya itu 320 km per jam. Oh my God. Jadi saya menempuh jarak sebenarnya yang cukup jauh, tetapi jarak yang jauh itu 123 km itu kampus saya dari Tokyo. Itu ditempuh dalam sekitar 43 atau 40 menit gitu. Luar biasa. Itu jauh sekali. Iya, tetapi cepat dijangkau. Gitu. Berapa jaraknya? 180-an? 100, ya kalau di total ya sekitar begitu, sekitar 180 itu ya. Di tapi kaki Gunung Fuji kan dari Sentral menuju ke kaki Gunung Fuji itu jauh ya? Dari Tokyo ke kaki Gunung Fuji itu daerah itu namanya Mishima, provinsi Shizuoka atau Shizuoka Ken di dalam bahasa Jepang, prefektural Shizuoka. Itu jaraknya 123 kilo. Tetapi saya menikmati sekali perjalanan itu. Saya tidak berdesak-desakan tentu karena itu kereta cepat, kereta mahal tentu. Nah, saya biasa juga kalau merasa capek, itu saya tidur di kereta itu dan jadi tidur saya dijamin tidak ada pencopet di Jepang ya. Iya, apalagi sudah dijamin ya. Dijamin, apalagi dalam kereta cepat begitu. Nah, gimana caranya supaya nanti kalau ketiduran benar, nanti kelewat kampus saya kan celaka kan? Iya benar. Nah itu saya selalu masang HP alarm gitu dengan nada getar. Saya akan setting dan selalu setting itu satu stasiun sebelum stasiun tempat tujuan. Namanya itu Atami, itu daerah yang bagus juga. Atami itu Atatakai Umi, laut yang hangat maksudnya. Di kaki Gunung Fuji. Jadi kalau sudah itu bunyi ini saya sudah waktunya bangun. Iya, waktu bangun. Stasiun berikutnya itu ada stasiun Mishima. Saya harus turun situ, jalan kaki beberapa menit akan sampai di kampus tempat saya mengajar. Oh gitu. Tapi tidur di kereta ya, kalau kita kayaknya nggak bisa soalnya getar-getar. Apalagi kecepatannya juga cepat sekali. Tinggi sekali. Nah itu bagaimana Senpai? Apa tidak terganggu tidur di kereta? Tidak sama. Apa yang membuat Senpai tidak terganggu? Iya, kalau kita mau canda sebenarnya. Orang bilang, iya karena roda keretanya bulat kan. Kalau roda keretanya segi empat, geluduk. Iya, benar. Tapi ini sekedar canda saja. Karena kereta api di Jepang itu, terutama kereta cepatnya, kereta peluru, kita sebut saja Shinkansen, karena Jepang mengatakan demikian. Itu Shinkansen yang terbaru, itu yang maglev ya, menggunakan magnet. Itu kereta itu berjalan tanpa menggunakan roda. Jadi kereta itu sebenarnya terbang, melayang di atas rel. Jadi itu yang mengakibatkan kereta itu cepat dan juga tentu lebih stabil karena nggak menyentuh rel kan. Nah pada saat dia mau berhenti di stasiun tentulah akan turun. Nah saat itu barangkali rodanya baru ini untuk menopang itu. Tapi pada saat jalan di melayang gitu. Coba kita bayangin aja nih sahabat Senpai kalau di Indonesia punya kereta cepat tapi masih pakai roda keluar dari jalur ya. Tapi memang cepat sekali dan tidak ada guncangan karena memang dia tidak ada roda ya. Senpai, wah ini luar biasa sekali nih. Nah, terus apa lagi yang paling menarik ketika di dalam kereta api itu sendiri? Iya sebenarnya di situ amat tenang, bersih, tidak ada yang mengganggu kita. Jadi kalau tidak tidur, seandainya ini saya ingat saya selalu membeli kopi kaleng itu yang dibeli di vending mesin, kopinya hangat, bisa juga pilih yang dingin pada saat musim dingin, dan saya selalu membawa onigiri, jadi makanan kayak lemper Jepangnya segitiga begitu. Iya benar, saya suka banget onigiri. Gigit itu makan kan. Jadi di kereta api pun juga kita boleh makan, tetapi tentu saja sampah itu kita harus buang di tempatnya atau kalau tidak kita harus bawa carry dalam. Iya, dibawa pulang nanti sampai ke rumah atau sampai kita ketemu tempat sampah tanpa diajarkan pun, tanpa dikatakan pun. Memang barangkali orang Jepang sudah terdidik begitu. Nah, kita harus menyimpan sampah. Saya pun juga tentu malu apabila saya tidak mengikuti habitat di sana atau kebiasaan sana. Saya ikuti saja. Nah, jadi hal yang menarik, keretanya enak, bisa tidur, aman, cepat sekali untuk menempuh jarak yang jauh hanya dalam beberapa saat saja. Kalau di sini kita udah harus naik pesawat ya. Iya. Kita harus naik pesawat kalau di Indonesia. Nah ini sahabat Senpai di awal aja nih terkait transportasi umum di Jepang udah menarik sekali ya. Ini bisa jadi salah satu alasan kenapa sahabat Senpai harus berkunjung ke Jepang karena memang transportasinya sangat mudah dan nyaman. Iya, betul sekali. Nah waktu itu di Indonesia kita tentu saja sudah ada MRT ya, Senpai. Dan waktu itu saya ingat sekali Indonesia sempat membuat kereta cepat Jakarta-Bandung. Betul. Nah itu bagaimana pada saat itu Senpai masih menjabat sebagai duta ya? Iya, saya duta besar di Jepang saat itu. Memang begini, saya juga sebenarnya terkejut ya bahwa hampir ibarat orang menikah itu sudah hampir putus paham itu kan. Bahwa kita akan jodohan kan. Nah,
tiba-tiba kok jadi berubah gitu kan. Nah, apa yang telah disepakati atau setidaknya hampir disepakati tiba-tiba berubah dan kita mengambil kereta api dari negara lain. Saya terkejut sekali terhadap kejadian itu gitu. Nah, jadi begini, saya kadang apa saya cerita apa tidak tentang ini, kadang juga saya berpikir begini, ada ungkapan yang mengatakan berbahagialah mereka yang tidak tahu kan. Iya, jadi karena kalau tahu sakit kepala kita, pusing, mungkin juga sakit hati, mungkin juga stres dan seterusnya gitu kan. Nah, saya sebagai duta besar pada saat itu, tidak mungkin saya tidak tahu tentang semua itu, termasuk hal-hal yang ada di belakang itu. Dan bahkan mungkin bisa dikatakan saya tahu banget ya tentang apa yang ada di belakang itu. Nah, jadi tapi serba susah kan kadang-kadang. Apalagi tadi saya katakan, ya kalau seandainya memang ada ungkapan berbahagialah mereka yang tidak tahu, lebih baik jangan saya ungkapkan kan. Kalau diungkapkan nanti banyak yang nggak happy, banyak yang tidak bahagia. Betul. Apalagi waktu itu saya ingat isunya dananya sempat membengkak di tengah jalan gitu ya. Oh iya, di mass media untuk kereta api cepat yang kita gunakan sekarang. Betul. Jadi tidak sesuai janjinya sekian kok di tengah jalan membengkak. Tiba-tiba membengkak. Ya, itu kita bisa cari di mass media tentang itu gitu kan. Kita tidak usah bahas terlalu detail di tidak sini. Tidak usah detail, cuma saya hanya ingin bercerita sedikit begini. Kembali ke masalah berbahagialah mereka yang tidak tahu. Saya sebagai duta besar dan saya sebelum menjadi duta besar pun saya sudah belasan tahun di sana. Boleh dikatakan saya tahulah liku-liku tentang Jepang itu dan tentang Shinkansen itu atau kereta cepat itu. Jadi mereka yang tidak tahu ya tenang saja. Yeah. Tapi saya sebagai orang yang tahu, kalau ada istilah itu menangis dalam selimut karena malu dan sedih dan nggak mau lihat orang, saya akan berkata di dalam bahasa Jepang mungkin bahasa sora ni muite. Oh, apa tuh artinya? Ya, saya menengadah ke langit. Doste, mengapa? Nabida gak kuborina yoni, supaya air mata saya tidak mengalir. Tahan gitu kan? Gitu ya. Lalu apa? Tapi air mata keluar juga. Watashi wa sunan nabida wo nomi kondesi mau, dan saya minum air mata saya. Itu kesedihan yang amat mendalam. Yang nggak tahu saya tenang aja. Mengapa saya sampai begitu? Ya, kalau kita bicara tentang Shinkansen atau kereta cepat itu, ya kita bisa katakan bahwa batalnya menandatangani kontrak itu bukan hanya persoalan duit saja, bukan hanya persoalan proyek itu nggak jadi, tetapi itu juga persoalan harga diri bangsa Jepang. Shinkansen atau kereta cepat itu kan pertama kali diluncurkan pada tahun 1964 pada saat Tokyo Olympic. Kita tahu sejarah minimal sedikit bahwa Jepang kalah di dalam Perang Dunia Kedua. Setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua, itu ekonomi pun sakit, mental pun juga sakit. Orang yang kalah perang lah. Jadi untuk bangkitnya sebuah bangsa tentu diperlukan semangat yang kuat, yang apa macam. Jadi pemerintah Jepang mencoba mencari atau pihak-pihak yang berkepentingan lah di Jepang berpendapat bahwa kita harus membuat sesuatu yang bisa mengangkat kembali derajat harga diri dan rasa percaya diri bangsa ini. Dibuatlah itu kereta api cepat itu, dan pada saat diluncurkan di Tokyo Olympic itu betul-betul ya gitu semacam gitu kan, ini mantap kita bangkit lagi. Semacam begitu. Dan kalau kita katakan itu adalah simbol harga diri bangsa Jepang, kemudian dengan mudahnya kita semacam menafikan itu, mengabaikan itu, saya bahkan berpikir ya semogalah Jepang tidak terlalu tersinggung atau kecewa terhadap kita. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang sejarah kereta api cepat itu. Saya bukan sengaja-ngaja cerita enggak, tetapi kata orang kan banyak berjalan banyak yang dilihat kan. Nah, lama berjalan banyak yang dilihat. Saya tinggal sekian lamanya di Tokyo, enggak sengaja-ngaja mau belajar Shinkansen. Suatu hari maksudnya tidak sengaja belajar mencari tahu tentang Shinkansen, tetapi suatu hari di rumah mungkin sambil minum kopi saya nonton itu TV NHK itu tentang seri para penemu di Jepang, yang nemu rice cooker itu siapa, gimana sejarahnya ini. Nah itu tentang Shinkansen atau kereta cepat tadi itu ditayangkan mungkin lebih dari 1 jam, saya lupa karena itu sudah belasan tahun yang lalu. Shinkansen itu dibuat oleh 3 orang. Ya menurut sumber yang saya ini kan adalah mantan tentara Jepang yang ya setelah kalah perang tadi kan, dalam bangsa yang
porak-poranda semacam itu, tapi harus membangkitkan kembali harga diri, jati diri, pride dan seterusnya. Memang tugas mereka berat sekali. Saya tidak berlebihan kalau saya katakan mau menetes air mata melihat pada saat mereka melakukan riset percobaan untuk bikin Shinkansen itu. Itu mengingatkan saya pada masa kecil saya sebagai anak-anak di kampung. Mereka pakai tanah liat, nggak ada duitnya Jepang tuh. Tanah liat begini-giniin pakai tangan. Begini-gini dibentuklah model keretanya itu kan. Nah, kemudian setelah agak bagus dicari balok. Balok tiang rumah. Mungkin gedenya segini, barangkali baloknya panjang berapa, digaji pakai gaji tangan. Di amplas itu yang saya tonton di TV. Ya. Nah, jadi inilah model kereta kita. Dibuat relnya kan. Kan ini ilmu eksakta kan harus eksak, harus dicoba, nggak boleh coba-coba doang. Ini kan mungkin pakai skala, kecepatannya mungkin 10 dari aslinya, dihajar pakai kipas angin, kecepatan angin sekian. Ini oleng apa tidak kan? Nah, singkat kata, pada akhirnya percobaan itu oke, dan mereka tes di lapangan. Tes di lapangan itu 3 orang kan yang buat itu sebenarnya. Satu tuh ahli percepatan, akselerasi atau apa ya, untuk percepatan ini. Satu tuh ahli keseimbangan, mantan pilot pesawat tempur, dia ngerti kan. Nah, satu lagi itu adalah ahli rem. Jadi pada saat itu kereta api sudah berjalan kecepatan sekian, ya yang ahli percepatan ini nekan tombol terus kan biar keretanya melaju kan, itu bidang dia kan. Tapi kereta sudah agak oleng-oleng begitu kan. Yang tukang rem sudah mau nyoba rem kan, rem itu tanggung jawab dia. Tekan rem, ditunjukkan di TV itu, ditepis tangannya. Jangan kau tekan rem. Aku ahli keseimbangan, saya yakin kereta ini tidak bakal keluar dari areal kan. Kalau tidak salah pada saat itu 320 km per jam, itu kereta itu berhasil mencapai kecepatan sepanjang itu dan tidak keluar dari areal. Ya, jadi kemudian diproduksilah kereta api cepat itu dan ditampilkan pada saat Tokyo Olympic tahun 64, sekaligus juga kan Tokyo Olympic, wah kita bangkit kembali, kereta itu pun juga ditampilkan di situ. Itu sejarah tentang kereta api cepat menurut salah satu versi yang saya lihat. Sehingga kereta api cepat itu, saya katakan itu adalah simbol jati diri, harga diri dan pride bangsa Jepang. Dan menyedihkan kalau ketika melihat bagaimana ya orang main pakai tanah liat kakek-kakek atau om-om ya, pakai ngegajiin balok pakai gaji tangan. Jadi bukan upaya yang sedikit, upaya yang luar biasa gitu. Itu adalah semangat dari orang-orang Jepang, dari kekalahan, kemudian mereka bangkit dengan menciptakan suatu hal yang belum ada pada saat itu di mana-mana Senpai ya, wah ini luar biasa sekali nih. Di Indonesia ini harus dicontoh juga nih untuk sahabat-sahabat Senpai di rumah. Semangatnya, siapa tahu Indonesia bisa punya produk atau brand sendiri atau teknologi sendiri sama seperti Jepang. Kira-kira mungkin nggak tuh Senpai? Saya kira tidak ada yang tidak mungkin di kolong langit ini ya. Betul. Sejauh kita mau dan kita tidak takabur, selalu berdoa, itu kita akan bisa melakukan hal tersebut. Karena kalau kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan, ya bergantung juga pada sikap kita. Saya menyinggung sedikit tentang kereta api dan tentang mobil. Jadi kalau dilihat di sejarahnya, itu Indonesia alias Hindia Belanda itu sekitar 7 atau 10 tahun lebih awal memiliki kereta api dibanding Jepang. Jadi Hindia Belanda memiliki kereta api, saat itu kereta api itu berjalannya di Semarang menuju jarak tertentu lah di Jawa Tengah itu. Jepang lebih terlambat dari kita. Mobil juga begitu. Saya membaca bahwa mobil itu, pemilik mobil pertama alias mobil pertama di Indonesia itu dimiliki oleh Pakubono X. Ya, kalau tidak salah tahun 1800 sekian. Dibanding dengan Jepang juga terlambat sekian tahun dari kita. Tapi kan Jepangnya sudah bisa bikin kereta peluru, bisa bikin mobil, kitanya masih belum juga kan. Ya, ini mungkin juga suatu hal yang penting kita perhatikan. Tentu saya tidak mentertawakan bangsa sendiri, tetapi ini satu poin penting yang perlu kita perhatikan. Kok punya mobilnya duluan, punya kereta apinya duluan, sampai hari ini juga kok masih belum juga gitu kan. Ini saya kira suatu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh bangsa kita. Wah, luar biasa sekali. Oke, berarti memang Senpai ini tahu banyak nih ya sahabat Senpai terkait histori di balik. Ya, sedikit lah setidaknya. Membaca atau mungkin dari pengetahuan-pengetahuan dari orang Jepang juga. Ya, Senpai ya terkait terbentuknya kereta cepat di Jepang. Kemudian juga
apa namanya histori di belakang layar mengapa kereta cepat itu tidak sampai di Indonesia. Iya. Itu cukup menarik, tapi mungkin untuk sahabat Senpai yang ingin tahu mungkin bisa baca berita saja ya. Banyak sekali di media-media. Nah, tadi kita tadi Senpai juga sudah membahas terkait makna di balik Shinkansen ini. Kereta cepat ini. Selain itu ada nggak makna-makna lain yang mungkin dari penduduk-penduduk lokal atau mungkin orang-orang Jepang sendiri? Mengapa mereka sangat mengagumi kereta cepat ini? Ya, jadi banyak faktor ya di luar yang telah saya jelaskan tadi. Itu antara lain bahwa kereta api itu memang merupakan pilihan terbaik atau yang paling favorit bagi masyarakat Jepang. Baik untuk transportasi jarak jauh antar kota, ratusan kilo misalnya dari Tokyo ke Osaka atau ke Nara, ke Hiroshima dan seterusnya, atau ke Fukuoka bahkan selatan sana, dia pilihan yang terbaik. Tapi untuk yang jarak dekat pun, katakanlah dalam kota di Tokyo itu sendiri, itu orang juga menggunakan kereta. Ya, tentu kereta dalam kota atau kereta dari satu titik ke titik lain. Misalnya orang dari Depok mau ke Jakarta, misalnya naik kereta juga gitu kan. Nah, mengapa gitu? Jadi ini pertama itu begini, bahwa kalau dibandingkan dengan udara, transportasi udara, naik pesawat di Jepang untuk flight domestik itu mahal sekali. Bahkan katakanlah saya naik pesawat dari Haneda, Tokyo, itu menuju ke katakanlah ke Osaka, itu jauh lebih mahal ketimbang saya naik pesawat dari Haneda atau mungkin dari Narita, terbang ke luar negeri, pergi ke Korea, mendarat di bandara Incheon situ kan, pergi ke Incheon, Seoul, Korea Selatan, itu jauh lebih murah dibanding domestic flight. Nah, mahal di dalam negeri sehingga orang baru tahu loh. Iya, itu beda dengan Australia. Kalau di Australia justru pesawat itu murah sekali. Murah sekali ya, domestic flight ya. Domestic flight. Di Jepang apa-apa yang di dalam negeri itu cenderung lebih mahal sebenarnya. Jadi saya tidak tahu mengapa begitu, tetapi itulah yang apa namanya yang berlaku di sana. Nah, di luar masalah tadi biaya dan segala macam, naik kereta api cepat itu sama sebenarnya atau bahkan lebih cepat dari naik pesawat. Nah, kedengarannya aneh kan, karena kalau naik pesawat itu kan katakan Airbus dan semacam itu kan kecepatan 870-an kilometer. Kereta api cepat kan nggak nyampe begitu kan, karena maglev itu paling tinggi itu 603 km. Kalau saya tidak salah sebelum mungkin karena kan tiap tahun berubah itu data kan, Jepang itu menjadi pemegang rekor untuk kereta cepat dunia. Karena Eurail itu pun juga di bawah itu, hanya berlari sekitar 400 berapa kilometer. Nah, jadi apa namanya, kedengarannya aneh kok naik kereta lebih cepat dari pesawat atau sama. Nah, bukan masalah cepat di ininya, dari segi waktu. Sama-sama berangkat, yuk jam 9 dari rumah ke Osaka, yang satu naik pesawat, satu naik kereta api. Duluan mana? Sama nyampainya, atau mungkin ya, kalaupun sampai beda-beda sedikit. Mengapa? Kalau naik pesawat, kita harus katakanlah pergi ke Narita atau ke Haneda, kalau daerah-daerah sekitar Kanto, distrik Kanto kan itu, Tokyo dan sekitarnya. Kalau Nagoya tentu udah lebih selatan lagi. Nah, nyampai ke Haneda atau ke Narita, kan masih check-in dulu. Iya, betul. Check-in, nunggu pesawatnya berangkat dulu kan. Iya. Nah, kalau di Bandara Soekarno-Hatta kemarin-kemarin itu sebelum Corona, itu bisa 2 jam itu di bandara, karena terlalu ngantri kan mau landing itu. Pesawat kita udah tidur, kita bangun lagi, belum terbang juga ini pesawat. Nah, di daerah-daerah tertentu pun juga mungkin begitu. Nah, tetapi kalau kita ambil kereta api cepat, nggak pakai check-in kan, ya kan naik kereta api lah. Tentu ini tiket dimasukin di tempatnya, nggak perlu pakai manusia kan, dimasukin ada tempatnya, jus tiketnya ke sana, nanti kita berjalan, kita ambil tiket kan. Udah. Ini menarik juga nih sahabat Senpai, untuk yang teman-teman mungkin ya Senpai ya, yang ingin tahu bagaimana sih cara untuk apa namanya naik transportasi umum khususnya kereta cepat di Jepang. Kalau naik pesawat di Indonesia kan kita ketika landing nunggu bagasi lagi gitu. Nah, ini gimana sih Senpai, mungkin awal mula kita mau naik ini kereta cepat ini. Mungkin dari awal diceritain, ini seru nih ya. Jadi kita tentu cari stasiun kereta api yang ada layanan kereta cepat itu. Nah, kemana kita mau tujuannya? Itu biasanya ada di display, itu kan kita lihat ini ada tulisan Jepang yang tentu paling banyaknya, tapi ada juga tulisan Romawinya. Itu kita lihat, oh dari sini ke sini. Itu jam berapa yang paling dekat
dengan waktu yang kita miliki saat ini kan. Saya mau terbang jam 11 tepat itu enggak ada 11 kurang 10 atau 11 12 misalnya. Ya pilihlah itu kan, masa mau jalan jam 11 milik yang jam 2 kan udah gila kan. Iya. Nah, itu tiket. Oke. Saya pergi ke tempat penjualan ini tiket, itu masukkan ininya, bisa juga dibeli manual dengan penjual di loket situ, tapi bisa juga masukkan di dalam mesin. Nah, itu tekan-tekan tombol, jarak dari sini ke sini, ya apa segala macam. Nah, berarti ada yang manual, pembayaran yang menggunakan cash, ada juga yang elektronik. Yang elektronik. Nah, jadi kita berurusan dengan mesin. Pandailah mesinnya nggak bakal ngakalin kita. Kalau duitnya lebih dikembaliin sama mesin. Dikembaliin. Otomatis banyak yang pasti lebih milih mesin ya daripada manual. Nah, tapi kayaknya orang-orang Jepang mah jujur-jujur ya. Iya. Pasti sekali itu. Berarti kita akan bahas itu lebih detail lagi. Betul. Jadi kita beli tadi tiket, ya udah carilah mana ini di gate berapa kan? Saya menuju ke gate situ kan ini banyak sekali jalur kereta itu puluhan atau ratusan. Nanti salah mau pergi ke mana naik yang kemana gitu kan. Nah, udah ketemu ini gate-nya, ada mesin tadi ada. Kita akan masukkan itu biasa sebelah kanan posisinya, di lubang di sini ada sedikit jalan gitu kan. Nanti akan nongol itu. Kita kan jalan sini kan. Ini kan tempat tadi kayak koridor tempat kita masuk. Udah ambil tiket, kantongin. Karena nanti kan mau keluar pakai tiket itu. Oh, jadi situ ada pintu gitu ya? Iya. Kita kayak scan barcode gitu ya kalau di Indonesia? Semacam begitu. Nah, tiket jangan hilang. Kalau hilang nggak bisa keluar di stasiun tujuan. Oh, karena waktu keluar harus tunjukin lagi? Iya, dimasukin lagi di lubang itu. Dimasukin lagi, oke. Kalau seandainya tiket itu tadi ibaratnya saya ke stasiun, katakanlah ke stasiun ke-7, tapi tiket sampai ke stasiun 10, kan masih ada sisanya. Iya. Dikembalikan oleh mesin. Jadi keluar lagi tiketnya. Tapi kalau udah stasiun terakhir, itu tiket hilang kan? Ya kan memang kita udah keluar kan? Betul. Jadi nggak bakal diakalin sama mesin lah. Nah udah, tadi kan setelah kita masuk di itu, masukkan tiket, masuk ke kereta api. Kalau kereta api cepat ya cari gerbong berapa ini yang saya kan. Udah ketemu gerbongnya, seatnya mana? Ya udah duduk aja. Nah kalau kita bawa katakan koper besar, itu nggak perlu kayak bagasi pesawat kan? Dibawa aja. Ada tempat naruhkan katakan koper setinggi begini kan, kita dari luar kota, dari luar negeri misalnya, ada koper pakaian, itu masuk aja situ gitu kan. Nah, di atas gitu ya? Kalau koper besar biasanya ada tempat yang di bawah, yang di atas itu koper-koper yang bisa koper syarat itu kan. Di kabinnya ada untuk yang kecil, koper yang kecil. Ya udah, duduk aja tidur aja. Nyaman sekali. Iya, enak sekali. Tapi untuk tempat duduknya bagaimana? Sampai apakah kita bergabung sama orang lain? Tidak. Atau? Jadi sebenarnya kurang lebih naik pesawat bisnis lah. Itu naik kereta api Shinkansen itu bisa disenderkan begini. Ada buat lonjoran kakinya lagi kan. Nah, tentu ada TV, ada semacam. Walaupun orang Jepang lebih cenderung kalau di kereta api itu mereka lebih cenderung membaca. Jadi tidak akan ngobrol keras, itu tidak. Kalaupun sampai ngomong ya ngomong seperlunya, tapi tidak mungkin kongko-kongko di dalam kereta api. Kalau di Indonesia kita biasanya gosip ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, kemudian tasnya tidak harus check in, turun juga langsung tinggal masukin lagi tiket tadi ke dalam mesin itu ya. Dan jangan lupa tadi kalau bawa bagasi, bawa koper jangan ditinggal di dalam. Jangan nanti nggak ada yang dibawa lari langsung. Gitu. Walaupun begini, kalaupun juga ketinggalan tidak akan hilang. Nah itu bagaimana? Pernah nggak sampai punya pengalaman barang ketinggalan di dalam kereta? Saya sendiri tidak pernah, tetapi kawan-kawan itu pernah. Bahkan mereka ketinggal laptop misalnya di kereta api, kereta api dalam kota Tokyo. Itu pas ini datang lagi ke situ, laptopnya masih ada di situ aja, nggak siapapun pun yang ngambil. Kalau seandainya sudah nggak ada situ, pergi ke lost and found, tempat kehilangan ini kan kita ini kan cari, biasanya barang itu ada di situ. Jarang sekali ada kehilangan di sana gitu. Ini tepuk tangan dulu buat Jepang ya. Kalau di Indonesia udah langsung di mana gitu. Udah nangis. Bukan jelekin, tapi memang pengalaman seperti itu. Biasanya jarang sekali kita untung-untungan kalau bisa ketemu lagi sama barang yang kita ketinggalan. Iya, kalau di sana hampir selalu barang hilang itu ketemu gitu. Di atas 90% lah ketemu gitu, kalau bukan 100% gitu kan. Wah, saya jadi nggak sabar nih pengen pakai. Oke, itu pengalaman teman-teman banyak ya. Nah, berarti orang Jepang di sana itu mereka menjadikan kereta cepat ini sebagai
pilihan utama. Pilihan utama. Ya, kan tadi kenyamanan dari segi waktunya juga kan bagasi nggak perlu check in, nggak perlu ngambil lagi kan. Nah, duduk di kereta api cepat itu pun ya samalah dengan kita naik pesawat. Dan lagi satu hal yang lebih penting lagi, mungkin tadi saya sudah katakan di awal atau mungkin juga tidak, bahwa sejak diluncurkan pada tahun 1964 sampai hari ini kereta api cepat Jepang itu tidak pernah mengalami kecelakaan apapun. Nah, itu tuh ya, sampai. bahkan anjlok keluar dari rel pun bahasa Jepangnya dasen itu. Dasen itu datsu itu keluar, sen itu rel line. Sampai bannya bukan ban kereta apinya pakai ban. Magnetnya ya. Rodanya kan pakai magnet ya gitu. Kalau yang pakai roda gitu, itu iya. rodanya keluar rel pun anjlok itu tidak pernah terjadi gitu kan. Aduh, saya nggak bisa bayangin Ya, jadi keamanan. kalau kereta cepat itu keluar dari relnya. Wah, itu bisa. Terbang. Itu kita barangkali sampai ke alam lain nanti. Tapi memang belum ada zero. 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 Kecelakaan zero. Jadi Tapi pernah nggak Senpai punya pengalaman yang mungkin mengajukan di dalam pikirannya Senpai ini, wah ini aman. Karena keselamatannya memang sudah diakui ya. Terus pernah nggak ada pengalaman ya, wah ini kenapa nih? Kok tiba-tiba something's wrong? Nah, ini pernah terjadi. Disitulah saya jadi kalau bicara keamanan, saya bicara dari pengalaman saya sendiri gitu. Kembali tadi kisah mengajar di kaki Gunung Fuji di Mishima. Jadi seminggu 2 kali semacam itu lancar-lancar saja. Suatu hari ini kereta berhenti bukan di stasiun. Itu suatu hal yang tidak pernah terjadi. Benar. Nah, kecepatan katakanlah di atas 300 kilo. Kereta itu berhenti bukan di stasiun. Tidak lama, berhentinya tuh mantap. Tidak ada sampai gini-gini, tidak ada. Itu mulus saya smooth, ya, berhenti. Kemudian keluar pengumuman bahwa katanya kami mendapat kurang lebih sinyal harus berhenti. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di Jepang, di depan. Mohon penumpang tenang dan bersabar. Beberapa menit kemudian ada lagi pengumuman. Ternyata itu ada plastik, karena kita melewati daerah pertanian ya. Di dekat Gunung Fuji itu kan banyak sekali para petani. Nah itu katakanlah mereka nanam sayur ditutup pakai plastik yang panjang kan. Plastik itu terbang, ditiup angin, jatuh di atas rel. Nah, lalu itu ditangkap oleh sensor kereta api cepat Jepang itu dan mereka berhenti. Yang lebih menarik lagi itu apa? Ternyata di depan kereta saya yang saya tumpang itu ada 3 kereta di depan sana. Di belakang situ ada 2 kereta. Saya pikir kalau di tempat lain ya, atau kalau teknologi nggak dengan cermat sekali, itu tabrakan beruntun kereta cepat gitu kan. Sekian buah kereta. Cepat, kecepatannya itu sangat di atas 300 kilo bisa berhenti dengan ini. Saya pikir luar biasa ini kereta gitu kan. Makanya dulu saya bermimpi sekali bahwa Indonesia memiliki kereta itu gitu kan. Benar. Ya. Coba saya lagi bayangin LRT-nya di Jakarta dengan begitu banyak penumpang di dalamnya, kemudian dapat peristiwa seperti itu harus berhenti mendadak. Iya. Aduh. Itu apa yang akan terjadi? Sulit. Tapi mungkin ya, mudah-mudahan Indonesia suatu saat bisa punya. Insya Allah kita harus optimis, saya percaya. Tapi pengalamannya memang Senpai tidak yang begitu worse ya, nggak begitu buruk ya, karena memang mereka sangat teratur sekali dan terstruktur sekali dengan sistem kereta cepat ini ya. Betul sekali. Ada sensornya juga loh sahabat Senpai, ini luar biasa sekali loh ini. Nah sahabat Senpai, kita masih banyak lagi yang mau dibahas nih untuk informasi sahabat-sahabat Senpai yang ingin ke Jepang, jangan kemana-mana. Nihon no Kataro.